Oke, baik, rekaman sudah siap. Kita mulai kuliah kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Google Meet, masih seperti biasa, untuk melanjutkan kuliah manajemen biaya. Yang insya Allah ini tadi pertemuan ke-11 kalau nggak salah. Sehingga kita sudah mendekati akhir masa perkuliahan kita. Karena memang bulan depan kita sudah harus melakukan pengujian UAS. Gak kerasa ya, waktunya cepat sekali berlalu. Oleh karena itu mohon coba dievaluasi kembali semua materi yang sudah disampaikan, terutama setelah UTS kemarin. Karena itu yang akan kita pakai untuk bahan ujian UAS-nya nanti. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis balance scorecard. Ya. Oke, nah, sebagaimana yang beberapa pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa di dalam analisis balance scorecard ini merupakan salah satu analisis kinerja dari SDM, ya, yang paling sering dipakai untuk mengukur kinerja suatu lembaga. Jadi SDM itu kan salah satu bagian dalam lembaga tersebut yang mana fungsinya adalah untuk mensupport aktivitas dari suatu lembaga. Nah, karena sifatnya mensupport, maka ada kontribusi yang saling mempengaruhi antara apa yang diberikan oleh SDM-nya sebagai pegawai dan apa yang diberikan lembaga itu kepada SDM tersebut. Nah, ukuran dari keberhasilan kinerja organisasi tersebut, yang salah satunya dari SDM atau mungkin dari kinerja lembaga, banyak diukur dengan menggunakan metode ini. Sehingga metode ini paling istilahnya sering diaplikasikan untuk meneliti. Nah, banyak sekali penelitian-penelitian kakak tingkat kalian terdahulu yang menggunakan metode balance scorecard, walaupun belum sebanyak penelitian dengan menggunakan uji hipotesis. Ya, kalau uji hipotesis sampai sekarang masih favorit kayaknya. Jadi saya sarankan metode ini akan sangat menarik sekali sebenarnya kalau nanti digunakan sebagai metodologi analisis dalam sebuah penelitian atau skripsi gitu ya. Oke. Nah, sehingga bagi yang memang sudah paham terkait dengan metode ini ya kita gunakan pertemuan ini untuk lebih mempertajam pemahamannya. Kalau belum paham, ya kita gunakan untuk memperkenalkan bagaimana metode ini digunakan. Materi sudah saya kirim di metode di WA group ya, slide-nya. Silakan digunakan untuk belajar. Karena materi itu merupakan resume dari berbagai macam sumber yang nanti bisa kita pakai untuk referensi penerapan metode ini. Oke, baik. Bagi yang nanti bertanya, boleh menanyakan di waktu nanti saya beri kesempatan untuk bertanya atau silahkan nanti angkat tangan. Ya, angkat tangan di situ kan ada kan logo angkat tangan itu nanti saya dengar kok suara belum begitu. Kalau ada yang angkat tangan, jadi berarti ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, boleh. Oke, kita mulai dari gambaran umumnya dulu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang bagaimana suatu pengendalian keuangan itu dilakukan. Baik itu di mata kuliah manajemen keuangan
Atau mungkin bagi dosen-dosen yang lain mungkin yang sudah pernah menyampaikan mata kuliah akuntansi manajemen atau akuntansi biaya. Atau, tapi nggak ada kalau di akuntansi ya, manajemen sumber daya manusia adanya di prodi manajemen. Atau manajemen strategik itu ada nggak ya di prodi S1 akuntansi? Kayaknya yang ada di manajemen juga. Tapi yang jelas, walaupun itu merupakan suatu aspek manajemen, kita di bidang akuntansi tetap harus bisa memahami. Paham itu beda dengan mengerti. Ya. Paham itu levelnya di atas mengerti. Kalau mengerti itu semula kita belum tahu, kemudian kita belajar jadi tahu, itu namanya mengerti. Tapi kalau levelnya sudah paham, artinya kita sudah punya punya kemampuan ya untuk menggunakan di dalam realitas. Nah, apa saja sebenarnya yang perlu kita siapkan? Ada dua kalau untuk manajemen itu ya, secara umum dulu ya, kita belum masuk ke yang khusus. Yang pertama adalah manajemen strategik dan manajemen operasional. Nah, kita bicara dulu pengertiannya. Ya. Kalau operasional, manajemen operasional itu adalah bagaimana kita mengendalikan aktivitas rutin. Ya, yang rutin aja. Berarti termasuk di dalam aspek keuangan, aspek personal, aspek hilir mudiknya barang, persediaan misalkan. Nah, itu kelompoknya di manajemen operasional. Sehingga flow dari aliran kas misalkan ya, kalau kita bicara di akuntansi, itu lebih banyak terjadi di sini, di manajemen operasional. Nah, walaupun sifatnya rutin, tetapi tetap aja itu harus kita kendalikan. Karena sesuatu yang rutin itu justru sangat riskan seandainya kita anggap itu easy going. Ya, itu kan biasa terjadi. Itu kan biasa. Nah, biasanya kalau kita sudah berpikir seperti itu, kita meremehkan kondisinya. Nah, ya kalau semuanya itu on the track ya. Tapi kan namanya manusia, itu kan bisa berubah setiap saat. Sehingga kadangkala kita akan menemukan orang-orang yang mungkin mencoba gitu ya. Mencoba untuk melakukan sesuatu yang beda di dalam rutinitas. Nah, kalau di satu sisi ada orang yang punya cara berpikir seperti itu dan kita itu berpikirnya itu easy going, itu yang bahaya. Tahu-taunya itu sudah jadi masalah dan biasanya ribut kalau udah begitu. Saling menyalahkan. Nah, makanya untuk menjaga itu tetap walaupun sifatnya rutinitas harus tetap kita pantau. Dasar untuk mantaunya apa? Lebih enak kalau pakai anggaran, ya kan? Karena kalau rutinitas itu kan gampang untuk dianggarkan, karena sifatnya kan hampir pasti gitu. Nah, sehingga on the track-nya itu kita lihat dari prosedur, proses dari aktivitasnya, dan yang kedua nilainya berdasarkan dari anggaran yang telah disepakati. Nah, ini kalau kita bicara operasional. Sedangkan kalau bicara strategik itu lain lagi. Ya. Strategik itu sudah sifatnya perencanaan. Makanya bentuknya adalah renstra dan manja. Apa manja? Oke, renstra ya, rencana strategi. Nah, ketika kita bicara rencana strategi, itu artinya kita punya program yang akan kita jalankan dalam ya jangka dekat, jangka menengah, atau jangka panjang. Ya, monggo silakan nanti diatur waktunya. Jangka dekat itu berapa? Menengah berapa? Panjang berapa? Kalau universitas, jangka dekatnya itu 1 tahun. Jadi satu periodenya 1 tahun anggaran, ya, atau 1 tahun akademik. Itu renstra dalam jangka pendeknya. Jangka menengahnya itu 3 tahun. Ya. Jangka panjangnya itu ya di atas 3 tahun, yang jelas. Biasanya dibatasi sampai 10 tahun. Nah, disitulah sesuatu yang sebenarnya harus kita lakukan dalam sebuah milestone. Milestone ya. Milestone itu adalah tapakan kegiatan yang akan menjadi program aktivitas kita dalam jangka panjang. Ya. Nah, itu harus tersusun di sini. Dan yang namanya program itu harus realitas berdasarkan dari kondisi yang terjadi. Ya, jangan sampai programnya itu
apa ya, tidak membumi, istilah di awang-awang, terlalu tinggi, nggak mungkin bisa kecapai. Ya, realistis saja lah, berdasarkan realitas. Nah, itu adalah suatu kondisi yang memang harus kita perhitungkan. Oleh karena itulah maka untuk mencapai itu semua, baik yang rutin maupun yang program strategis jangka panjang, itu membutuhkan pengendalian. Nah, pengendaliannya ya biasanya pakai prinsip manajemen yang POAK itu ya, planning, organizing, evaluating, controlling. Ya. Atau kalau kita terjemahkan di sini, mulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, monitoringnya, pengendaliannya, dan evaluasi. Ya, ada 6 kegiatan. Nah, tapi masing-masing proses ini, mulai perencanaan sampai evaluasi, itu kan harus ada indikator. Kan tidak bisa tak mau dewi. Ya, oh, misalnya si rencana nih, oh ya wes, berarti sudah selesai. Terus dua rencana. Rencana itu pun kan harus terstandar. Maka yang disebut dengan standar perencanaan itu indikatornya apa? Dan sampai dengan evaluasi. Jadi nggak bisa kemudian itu tidak ada indikator. Jadi kok nggak ada indikator. Kenapa? Ya karena tidak ada konsistensi nanti dalam pengukuran dari waktu ke waktu. Akhirnya, terserah siapa yang menilai. Oh, penak sing kae diingine oleh. Dan boso iki saiki gak oleh. Nah, akhirnya kan banding-bandingkan toh. Nah, sehingga fokus berpikirnya itu bukan masalah oleh nggak oleh harusnya. Ya kan? Jangan sampai kejebak pada cara berpikir yang yang mudah gitu ya. Karena mudah itu kan perspektifnya macam-macam. Mudah karena isone ngono, mudah karena sudah terbiasa mengikuti ketentuan. Nah, di sini loh yang harus kita standarisasi. Nah, oleh karena itulah maka kita harus menggunakan metode yang memang bisa menstandarisasi proses itu semua. Maka metode itu disebut dengan nama BSG, Balance Scorecard. Nah, sekarang bagaimana relevansinya antara BSG dan manajemen strategi tadi? Ya. Ada 6 hal yang harus bisa terjawab ketika kita membangun sebuah manajemen strategi. Ya, 6 hal ini. Yang pertama, what we want to be. Kita mau apa? Ya. Ini boleh ya kamu pakai untuk dirimu sendiri, secara personal misalkan ya. Untuk latihan dirinya sendiri aja. Yang namanya organisasi itu kan dimulai dari kemampuan meng-manage dirinya sendiri. Ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri, baru kita bisa mengendalikan orang lain. Jadi, nggak mungkin kita bisa mengendalikan orang lain kalau kita belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu quote-nya hari ini. Ya. Makanya, kita harus berpikir, what we want to be? Ini mau apa? Nah, mau apa itu harus jelas dasarnya, yaitu visi dan misi. Ya, kalau organisasi pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Kayak bangun visi dan misi ya, tak karpe dewe ya. Pensasi ya visi dan misi geser, nggak boleh ya. Termasuk untuk dirinya sendiri pun juga begitu, nggak boleh kok visi dan misi kok pensasi dan visi. Jangan ya. Visi itu jangkanya panjang. Ya, jangkanya panjang, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Ya. Makanya visi itu hampir mirip dengan cita-cita. Ya. Terus misi, kalau misi itu adalah bagaimana cara kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Ya, misi. Ya, misalkan visi. Visinya adalah menciptakan manusia yang beradab dan berbudi pekerti luhur. Ya. Misal itu ya. Nah, sekarang misinya gimana? Ya, misinya ya menjalankan rukun iman, misalkan begitu, menjalankan rukun Islam, ya seperti itu. Nah, itu adalah aktivitas. Ya. Itu yang pertama. Kedua, what we have to do. Kita punya apa? Jadi biar realistis ya memang harus kita evaluasi semua. Ya. Kalau kita pengen seperti itu, terus kita punya apa? What we have to do.
Yang pertama, kalau dalam sebuah organisasi harus punya kebijakan, harus punya program yang nanti itu digunakan untuk membuat sebuah kegiatan. Terus kamu ketika pengen seperti itu, apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi, nggak ada kan ceritanya sesuatu hanya pengen saja tapi nggak melakukan apa-apa. Ya kan? Kayak istilahnya si merindukan bulan gitu ya. Punggo itu boleh rindu pada bulan. Namanya rindu itu kan harus ketemu kan supaya sembuh di dunia itu. Ya kan? Gimana bisa ketemu dengan bulan si Punggo itu? Ya. Ya kalau ketemunya itu cukup hanya dengan melihat dari jarak jauh, ya bisa lah. Tapi kan setidaknya punya suatu cara untuk mengobati rindunya Punggo itu tadi. Yaitu ketemu. Ketemu dengan cara gimana? Ketemu secara jarak jauh hanya melihat aja bulan bersinar. Atau bisa menjejakkan kakinya itu di bulan sana. Ya, terus piye ben iso ngono. Nah, berarti kan ada yang namanya aktivitas yang harus dilakukan. Ya, jadi tidak boleh menginginkan sesuatu tetapi tidak ada aktivitas untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu ya impossible be happen kan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Lanjut ya, salah pasti sudah tahu itu. Yang ketiga, where are we now? Nah, sekarang kita berangkat dari mana? Berangkat dari mana itu kan tergantung dari potensi yang kita miliki saat ini. Oke, saat ini kalian sudah semester 6 misalkan. Akuntansi lagi. Kemen-kemen loh itu. Bebannya berat itu nanti. Ya. Terus kemudian kalian punya suatu keinginan untuk bekerja di bagian keuangan, di accounting. Nah, tentunya ketika bekerja di bagian accounting itu kan tahu apa aja yang harus dimiliki, kemampuan apa yang harus kita kuasai untuk bisa bekerja di sana. Where are we now? Nah, sekarang kita punya kemampuan seperti apa? Kalau misalkan kita itu dituntut untuk bisa sampai 10 hal, saat ini kita bisa berapa hal? Dari 10 hal yang harus bisa kita penuhi tadi. Nah, itu kalau secara personal. Tetapi kalau secara organisasi, kita melakukan yang namanya analisis lingkungan strategi. Jadi kita cek SDM kita seperti apa, finansial kita seperti apa, peralatan pendukung kita seperti apa, program-program kegiatan yang kita jalankan itu mekanismenya bagaimana, terus kemudian daya hasilnya itu seperti apa, kebijakan pimpinannya seperti apa, peraturan yang nanti melatar belakangi apa saja, dan banyak hal yang lain yang nanti sifatnya adalah sebuah pendukung dari aktivitas tersebut. Nah, kalau itu semua sudah kita siapkan, kita sudah tahu bahwa itu dibutuhkan, harus terjawab pertanyaan keempat, where should we go? Terus kemudian kita mau kemana? Seharusnya. Berarti kita akan mencoba melihat bisa organisasi lain yang sudah mapan, atau standar aturan yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga tersebut. Misalkan kalau di kampus kita ini standar aturannya adalah akreditasi. Kalau keuangan standar aturannya adalah audit. Nah, jadi seperti itu. Sehingga orientasi kita itu jelas. Kita akan melakukan hal-hal yang ada relevansinya dengan aturan yang dijalankan atau tuntutan yang harus bisa tercapai. Jadi kalau memang kita berjalan berdasarkan sesuatu yang jelas, itu nanti merupakan suatu tuntutan atau menjadi suatu target. Berarti kan pekerjaan kita itu nggak sia-sia. Ya, karena akan jadi sia-sia kalau kita melakukan sesuatu yang nggak ada relevansinya dengan yang memperkarakan kita. Ya percuma akhirnya.
Oke, kemudian yang kelima lebih jauh lagi yaitu how do we get there? Bagaimana caranya mendapatkan? Nah, sekarang kita sudah bicara teknis. Ya, cara mendapatkannya gimana? Ya tentunya perlu strategi. Mulai dari renja, penganggaran. Nah, itu harus kita miliki. Nah, kalau kita bicara anggaran, disinilah posisinya. Ya, jadi anggaran itu ada di sini. Anggaran itu merupakan salah satu alat untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi derivasinya harus. Nah, terakhir sukses itu yang bagaimana definisinya sekarang? Sukses itu apabila kita mampu memenuhi apa yang menjadi ekspektasi yang akan kita jalankan. Artinya ekspektasi tadi disusun berdasarkan rencana strategiknya, anggarannya, rencana jangka panjangnya. Dan itu semua di-backup oleh anggaran yang jelas. Yang mana arahnya harus sesuai dengan tujuan dan sasaran, di mana untuk mencapai itu perlu yang namanya analisis lingkungan forensik. Yang mana itu semua menginduk pada sebuah kebijakan, program, kegiatan yang berlandaskan visi dan misi. Harus dirunut seperti itu. Nah, itu semua nanti akan dikelompokkan pengukurannya menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang kalau kita menggunakan BSC, maka cara untuk mengukur kinerja sampai dengan evaluasinya itu nanti dikelompokkan menjadi 4 perspektif atau 4 kelompok. Nah, apa aja perspektifnya? Ini menurut Alex Miller dan buku-buku BSC yang lain juga insya Allah sama, nggak ada yang lebih atau kurang dari 4 perspektif ini, di mana 4 perspektif ini sifatnya harus balance atau imbang. Ya. Imbang itu nggak boleh salah satunya itu dominan, ya, atau salah satunya itu tidak ada, itu nggak boleh. Yang pertama adalah financial perspective, segi keuangan. Kedua, customer perspective. 3, proses bisnis internal atau internal bisnis proses perspektif. Dan yang keempat adalah learning and growth, pembelajaran dan pertumbuhan. Salah yang 4 itu. Di mana-mana kalau pakai BSC ya perspektifnya ada 4 itu. Ya. Nah, kemudian dari keempat perspektif itu nanti untuk mengukurnya itu dibutuhkan yang namanya skor. Ya, karena mengukur sesuatu itu akan lebih mudah kalau bisa kita kuantifikasi. Ya. Kalau tidak bisa sulit gitu ya. Kalau ada yang tanya, Mbak, kamu punya uang berapa? Kalau jawabannya banyak, Pak. Nah, itu kan susah itu. Banyak itu berapa? Kan kita belum bisa menangkap yang namanya banyak itu seperti apa. Gitu. Tapi kemudian kalau jawabannya berubah, kamu punya uang berapa? 1 juta. Nah, itu kan jelas. Oh, 1 juta itu seperti ini. Jadi orang itu akan lebih mudah menangkap dan bisa menghubungkan hasil dari jawaban itu dengan hal-hal yang lain kalau sifatnya terkuantifikasi. Kalau tidak terkuantifikasi sulit. Kalau ngomong 1 juta itu banyak lah. Tergantung sekarang orang itu tanya mau dipakai apa. Kalau itu tadi dipakai untuk kuliah misalkan, hanya untuk membayar UAS, kira-kira 1 juta ya cukup ya. Kira-kira. Tapi nanti kalau daftar ulang ya kira-kira ya kurang gitu kan. Ya orang oke lah ngono duitnya. Nah, seperti itu caranya. Nah, oleh karena itulah nanti harus ada skor yang tercatat. Ya. Namanya scorecard gitu ya. Ada skor yang tercatat dalam sebuah kartu ya, istilahnya begitu kalau secara harfiahnya ya. Tapi kartunya itu ya bukan kartu fisik gitu kan, tidak ya. Hanya untuk membangun sebuah perspektif gitu aja. Ya. Di mana itu juga nanti akan dipakai untuk membangun strategi di masa yang akan datang. Nah, membangun strategi itu tidak sekedar hanya perencanaan, karena strategi itu kan hanya sesuatu yang sifatnya normatif.
Maka supaya itu bisa dilakukan, maka strategi itu harus turun menjadi sebuah tindakan, jadi aktivitas. Ya. Misalkan gini, kamu ya, misalkan ya, apa ini strateginya supaya cepat lulus atau lulus tepat waktu 2 semester lagi, ya, sampai 8. Oh, berarti kita harus mengikuti ketentuan dalam proses penyelesaian tugas akhir. Nah, itu strateginya. Jadi mengikuti ketentuan untuk melakukan penulisan tugas akhir supaya cepat selesai. Tapi kan normatif, ketentuan yang bagaimana? Nah, itu kan masih perlu diderivasi lagi. Nah, strategi itu harus diderivasi jadi sebuah tindakan. Tindakannya apa? Aktivitas untuk mematuhi ketentuan itu. Oh, 1, saya belajar skripsi yang sudah jadi. 2, saya pahami pola penulisannya. Nah, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, aktivitas-aktivitas itu adalah sebuah tindakan. Itu ya. Oleh karena itulah, maka menurut Kaplan, ya, Robert Kaplan dan David Norton, ya, untuk mencapai suatu tujuan, suatu organisasi itu harus melihat dari berbagai perspektif. Nggak boleh hanya satu. Rata-rata orang itu melihat dari sisi finansial saja. Pokoknya duit-duit ya iso. Nah, seringkali kan begitu kan? Kalau ada duit ya iso. Tapi ya tidak selamanya. Kalau punya uang tetapi ternyata kok kemampuan SDM yang menjalankannya itu nggak mampu. Ya uang itu kepake, tetapi kan arahnya nggak jelas. Akhirnya nggak dapat bagaimana yang ditetapkan ini. Nah, oleh karena itu kan harus dilihat juga dari sisi yang lain. Supaya apa? Supaya arah dari penggunaannya itu fokus dan sesuai dengan tujuan. Nah, oleh karena itu juga dilihat dari perspektif yang kedua, pelanggan. Nah, lain dua pelanggan, berarti tadi terjadi perputaran kegiatan, misalnya. Baik itu barang ataupun jasa. Ya sudah, memang berputar saja. Tapi kan perputaran itu kan bisa menimbulkan sebuah kejenuhan. Kalau tidak ada inovasi. Ya kan? Atau pengembangan dari aktivitas proses bisnisnya. Kormono, jenuh. Nah, oleh karena itu harus ada penyempurnaan proses internal. Ya, proses internalnya diperbaiki. Supaya apa? Kita mampu menyiapkan orang-orang yang nanti bisa menyerap berbagai macam potensi untuk melakukan perbaikan atau perubahan di dalam bisnis kita. Sekolah, misalkan begitu ya, sekolah online. Kursus lah, kursus apa ikut sertifikasi, mana sertifikasi yang memang kompeten dengan bidangnya. Atau studi banding lah kemana, magang gimana sana untuk coba belajar dolane genadoh ya. Dolane adoh kan kudune ilmune oke. Seperti itu yang namanya memperbaiki proses internal dulu. Nah, ketika proses internalnya itu sudah mulai tertata, mereka semua dengan sendirinya nanti akan menyempurnakan mekanisme yang ada di dalam organisasi itu. Karena apa? Di situ ada proses pembelajaran. Oh, kita dapat ilmu dari pihak lain. Coba kita bawa pulang, kita taruh di rumah kita. Oh, kita dapat pembelajaran dengan pengalaman seperti ini. Oh, ternyata pengalaman seperti ini itu membutuhkan orang-orang yang di rumah itu ada semua yang mampu. Oh, coba sekarang kita berinovasi untuk membuat pola yang baru. Nah, itu semua yang nanti akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Ya, tumbuh. Karena apa? Semuanya berkembang. Nah, oleh karena itulah orientasi dari BSC siapapun yang mempelopori tetap orientasinya fokus kepada pengembangan strategi. Nah, oleh karena itulah maka bagaimana nanti kita menerapkan BSC harus kita pahami secara detail. Oke. Selain dipakai hanya untuk mengevaluasi kinerja, BSC itu juga nanti bisa dipakai sebagai dasar untuk memberikan reward.
motivasi itu baru akan terbentuk jika seseorang itu merasa ada yang menjadi target atau tujuan, dan yang kedua mendapat reward and punishment dari setiap aktivitasnya. Ya, terutama ya baik aja ya, yang rewardnya, imbalan kerja. Kalau kamu bisa mencapai skor sampai segini misalnya, standarnya itu 4 skor misalkan, 1, 2, 3, 4. Skor 1 itu imbalan kamu ya cuma segini, skor 2 bisa bertambah 3, 4 jadi segini. Apalagi kalau lebih dari 4, maka ada tambahan lagi seperti ini. Nah, misal itu ya, sederhananya gitu. Berarti di situ ada toh rentang yang bisa dicapai oleh seseorang. Sehingga orang itu punya orientasi, nanti mau ambil yang mana. Sehingga masing-masing yang diambil itu tadi mempunyai implikasi kepada peningkatan kinerja secara otomatis. Skor 1 misalkan ya lulus S1 akuntansi, ya wes skor 1. Kerjanya yo wes jadi ya junior accounting lah ya. Ya, dikongkoni rekap, dikongkoni nyatet, ya dikongkoni ngetik, ya junior biasa. Itu skor 1. Tapi apakah kamu akan selamanya begitu sampai pensiun? Tidak ada berkembangnya sama sekali. Jadi ya jangan salahkan siapa yang memberi kerja itu jika gajinya itu ya tetap aja. Karena memang yang kamu berikan ya segitu-gitu aja. Nah coba deh bisa lebih. Gali kemampuannya sendiri-sendiri. Bisa melebihkan di aspek apa. Oh ternyata ini ada aspek lebihnya yaitu bisa membuat analisis. Misalkan begitu. Nah, berarti nanti kalau bisa membuat analisis itu masuk ke grade kedua. Ya. Lebih lagi misalkan, bisa mengkomunikasikan hasil analisisnya itu dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Ya. Masuk grade 3. Atau bisa mempengaruhi suatu pengambilan keputusan berdasarkan dari hasil analisis secara objektif. Masuk ke grade 4. Misal begitu ya. Itulah yang kita sebut dengan nama fungsi pengukuran kinerja. Sekarang gimana kita bisa mengukur kinerja masing-masing kalau kita tidak pernah memberikan indikator? Nah, oleh karena itu nanti biasanya juga menjadi sebuah bentuk transformasi strategik. Ya, di mana transformasi strategik itu banyak menggunakan ukuran, tidak hanya ukuran keuangan saja, tetapi juga ada ukuran non keuangan. Nah, manfaatnya apa? Nah, nanti dibaca aja ya, ini gampang. Nah, sekarang kita coba lihat perspektifnya. Yang pertama adalah financial perspektif. Kenapa kok ada financial perspektif? Ya karena ukuran keuangan itu merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat sebuah keputusan dan kebijakan. Ya. Nah, tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik itu merupakan sebuah fokus dari tujuan pada 3 perspektif yang akan datang. Jadi kita nanti kan 3 hanya melihat dari finansial saja, tapi juga melihat dari customer, internal proses bisnis, dan learning and growth. Nah, sekarang apakah keuangan itu tadi ada relevansinya dengan 3 yang akan kita analisis juga? Nah, oleh karena itulah nanti kita akan taruh beberapa indikator untuk mengevaluasinya. Yang pertama adalah bagaimana grow-nya, ya, atau hanya sekedar sustain, ya, bertahan, atau mungkin bisa memprediksi kapan kita memperoleh suatu hasil yang tinggi, yaitu harvest panen. Ya. Nah, itu nanti metodenya kita lihat belakangan. Yang penting kita paham dulu bahwa di situ tujuannya seperti itu. Kemudian customer juga begitu. Kita misalkan customer itu menjadi 2 kelompok. Misalkan kelompok customer utama atau kelompok inti, yang mana diisi customer yang
memiliki pangsa pasar yang paling besar. Ya, biasanya customer ini adalah customer loyal atau customer yang memang sudah sangat percaya bahwa apa yang kita hasilkan itu bermanfaat bagi mereka. Kelompok kedua adalah kelompok customer penunjang. Itu biasanya customer baru atau customer yang membutuhkan produk kita itu hanya sebagai pelengkap. Nih. Itu pengelompokannya. Nah, nanti perlakuan pada customer inti dan customer penunjang itu beda. Ya, nanti kita pikirkan kalau begitu. Gimana caranya kita meningkatkan loyalitas dari customer inti dan bagaimana kita meningkatkan jumlah customer baru dalam kelompok penunjang itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian proses yang ketiga adalah proses bisnis internal. Ya, di mana proses bisnis internal itu mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen. Ya, dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham tentunya. Jadi ada dua unsur yang harus kita perhatikan. Customer itu kita pengennya seperti apa? Maka ada suara layanan customer. Karena customer itu harus bisa memberikan evaluasi pada apa yang telah kita lakukan. Karena berangkat dari situlah kita bisa memenuhi ekspektasi mereka. Dan yang kedua juga, kalau kita mampu menghasilkan sesuatu yang tinggi dari customer, dengan sendirinya maka keuntungan kita akan bertambah. Ya. Kalau keuntungan bertambah, kalau perusahaannya itu adalah perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, perusahaan go public, maka dengan sendirinya harga saham itu akan naik. Ya. Kenapa? Karena rata-rata investor itu tertarik pada perusahaan yang mempunyai pertumbuhan keuntungan, profitabilitas. Nah, karena apa? Karena salah satu dari keberhasilan kinerja suatu perusahaan itu adalah dari sisi profitabilitas. Nah, dengan sendirinya nanti harga sahamnya akan tumbuh juga. Dan inilah yang diinginkan oleh para investor. Sedangkan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di mana tujuannya adalah untuk mengukur tumbuh dan berkembangnya suatu unit usaha. Ya, ukurannya bagaimana? Ya, bisa jadi dari kepuasan karyawannya misalkan. Apakah karyawan itu dilibatkan dalam sebuah proses pengambilan keputusan? Apakah karyawan itu punya akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan berjalannya usaha tersebut? Adakah sebuah contoh untuk menginisiasi terjadinya kreativitas? Apakah ada dukungan dari pihak atasan atau dan seterusnya? Nah, itu semua ujung-ujungnya kan akan memotivasi supaya karyawan itu merasa puas. Jadi bekerjanya itu bukan karena terpaksa, karena bisanya begitu. Karena adanya itu, karena yang memberi itu, tidak. Tetapi bekerjanya itu karena memang ada sesuatu yang ingin direfleksikan atas apa yang dia pikirkan itu di tempat pekerjaannya itu. Jadi idenya itu bisa keluar loh. Orang kok dibekap gitu ya. Orang kok di apa istilahnya dibatasi ya. Enggak. Jadi kadang tidak ada suatu niat untuk membatasi kreativitas. Tetapi ketika cara pembelajarannya itu salah, ya, budaya organisasinya itu juga salah, maka dengan sendirinya yang namanya kreativitas itu nggak muncul. Orang juga malas akan melakukan pengembangan kreativitas baru karena merasa tidak dapat apa-apa. Yang disebut apa-apa itu semata-mata bukan secara finansial sebenarnya ya, tidak. Ya, tetapi lebih akan mengena di aspek non finansial. Kalau uang itu kan sebentar aja paling lupa gitu. Wah, kalau kamu bisa begini tak kasih reward bonus segini rupiah lah. Iya, pada saat itu dikasih bonus segini rupiah, tapi setelah itu kan ya wes lali gitu. Beda dengan misalkan ketika ada sebuah penghargaan.
Misalkan, oh, kalau kamu bisa begini, nanti kamu tak biayai gratis untuk umroh misalnya. Atau tak biayai gratis untuk ngambil sertifikasi apa. Tapi ini berdasarkan aktivitas, karena sifatnya adalah reward. Nah, itulah kepuasan. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana masing-masing karyawan itu bisa saling terhubung jaringan kerjanya. Sehingga cepat bisa terkomunikasikan dengan pihak lain. Maka di sini membutuhkan yang namanya kemampuan sistem informasi. Ya karena apa? Ya karena ide itu kan kadang nggak berlangsung lama, toh. Ide itu kadang mendadak kok munculnya itu. Nah, ketika mendadak, ketika mau berkomunikasi itu tidak bisa langsung kan mengkosek kan gitu kan. Ya mengkosek itu ide itu bisa menguap, gitu, bisa hilang. Ya, walaupun ditulis sekalipun itu nggak seotentik ketika ide itu baru muncul. Nah, oleh karena itu supaya bisa cepat, maka sistem komunikasinya harus bagus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengukurnya? Masing-masing perspektif itu nanti mempunyai 4 komponen penting untuk indikator pengukuran. Yang pertama itu tujuannya, yang kedua adalah indikator ukurannya, yang ketiga adalah targetnya, dan yang keempat adalah upayanya, ya, inisiatif. Nah, jadi kalau kita buat tabel seperti ini nanti ya. Pertama kita lihat dari perspektifnya. Kita ngambil dari salah satu perspektif apa gitu nanti ya. Nah, kemudian perspektif itu punya tujuan apa? Tujuan bisa macam-macam. Perspektif satu aja dulu. Ya. Misalkan finansial perspektif. Ya. Objektifnya apa? Tujuannya apa? A, B, C, D. Nah, masing-masing tujuan itu diukur pakai apa? Nah, kemudian target yang harus tercapai untuk hal-hal seperti ini apa? Nah, target ini kita nggak bisa nyusun sendiri ya. Target ini harus sesuai dengan standarisasi yang menjadi ini apa? Pengampu bisnis kita. Ya misalkan kayak universitas pengampu bisnisnya kan adalah Dirjen Dikti, ya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, ya, misalkan begitu. Atau kalau perguruan tingginya adalah perguruan tinggi Muhammadiyah, maka pengampunya selain Dirjen Dikti juga Persyarikatan Pusat Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi aturan yang diterbitkan mereka seperti apa? Nah itulah yang kemudian kita gunakan untuk target. Target itu kita pecah nanti. Bisa target secara waktu, bisa juga target per kegiatan. Nah, kalau target sudah jelas, terus inisiatif, jadi upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan target itu? Kita melakukan apa? Nah, apa-apanya ini adalah sesuatu yang paling logis, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki saat ini, baik kemampuan secara personal maupun kemampuan secara organisasi. Ya. Misal gini, ya kita nyontohin di Unmu lagi kalau untuk organisasi ya. Dulu ketika mahasiswanya masih sedikit, misalkan, ya, perolehan dana yang dipakai untuk operasional universitas itu kan juga nggak banyak. Ya paling kisaran ratusan juta, paling cuma begitu. Maka inisiatif yang bisa kita lakukan ya hanya berdasarkan kemampuan finansial yang dengan satuan ratusan juta itu aja. Tapi ketika kemudian mahasiswanya sudah mulai besar, bergerak ribuan ya, dengan pendapatan yang sudah satuannya miliar misalkan, ya maka inisiatifnya itu harus ditambah. Ya, harus ditambah. Untuk menjadi lebih ini. Karena apa? Kemampuan secara finansial perspektifnya itu bertambah. Nah, dengan adanya penambahan inisiatif itulah akhirnya target itu akan bisa terukur, ya, terkendali, sehingga akan menghasilkan measure yang tinggi dengan nilai
yang sesuai dengan tingkat objektivitas. Nah, itu semua dengan sendirinya akan direspon oleh external user, ya. Oh, orang melihat, oh ini sampai bisa begini, ini sampai bisa begini. Ukuran-ukuran dari sebuah keberhasilan perguruan tinggi seperti apa itu tercapai semua. Nah, berarti ketika orang mau kuliah di tempat itu kan sudah tidak ragu lagi, kan gitu kan. Salah satunya misalkan akreditasi, misal itu ya. Walaupun itu bukan sepenuhnya. Kuliah di sebuah tempat dengan akreditasi B dan akreditasi C, misalnya, ya jelas pilih B lah. Ya, kenapa? Karena dengan adanya B itu berarti kualifikasinya itu lebih daripada C. Apalagi nanti kalau sudah bisa bergerak menjadi A, nah itu semakin bagus lagi. Nah, misal seperti itu. Nah, untuk bisa B, untuk bisa A, itu kan ada ukurannya. Nah, seperti itu ya. Tuh, dan organisasi apapun bisa diukur dengan menggunakan metode ini. Nah, oleh karena itulah maka BSC itu bisa merupakan hal-hal yang seperti ini. Karena berbentuk sebuah kerangka keberhasilan dari implementasi strategi. Ya. Membuat sebuah strategi itu kan tidak kok kemudian diletakkan terus lek iso yo dilakukan, lek gak iso yo sekarepmu, kan tidak bisa begitu. Ya kan? Artinya kan ketika diletakkan, yang namanya strategi itu benar-benar bisa dipahami oleh semua pihak yang ada di situ. Dan kemudian karena sudah paham, mereka melakukan sesuai dengan tupoksinya sendiri-sendiri. Ya kan? Terus, melakukan, ditokna wae. Wis kan kono melakukan karepmu dhewe. Nah, enggak bisa kan? Manusia sekali lagi. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Berarti kan bisa dikurangi salah dan dosanya itu dengan cara saling mengingatkan. Nah, mengingatkannya itu pakai dasar apa? Ya aturan. Ya kan? Aturannya. Aturannya dimulai dari mana? Dari strateginya tadi. Kita harus kembali ke tujuan utama strateginya. Ya, kembali lagi ke pengertian penjelasan yang depan tadi, mulai dari visi dan misi tadi kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu sudah terkontrol, apakah sudah? Oh, terkontrol kok nih, jalan bagus. Belum tentu. Itu nanti kan harus terlaporkan. Dan laporan itu harus dianalisis atau dievaluasi. Nah, di sini loh, fungsi dari BSC, yaitu mencoba mengevaluasi dari penerapan strateginya. Orang kok lek diterapne terus mesti dadine, enggak akan mungkin kalau tidak ada evaluasi. Nah, tapi ya jangan lupa bahwa enggak ada sesuatu itu yang berjalan secara mulus. Life is never flat, ya katanya Les Monica begitu. Banyak sekali tantangan yang pasti akan kita temukan di dalam proses tersebut. Ya. Setidaknya tantangan itu kita identifikasi. Wes gitu tak aja sih. Sehingga kita sadar bahwa itu merupakan sebuah tantangan. Nah, tantangan itu nanti harus kita kondisikan karena ketika kita menghadapi tantangan itu ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, tantangan itu menjadi motivasi kita untuk bisa lebih baik. Yang kedua, tantangan itu bisa menyebabkan kita itu stuck, ya, berjalan di tempat, ya karena tidak mempunyai cara untuk bisa lepas dari tantangan itu. Yang ketiga, tantangan itu bisa menghambat, ya, menghambat dari aktivitas. Nah, masing-masing itu nanti dipengaruhi oleh banyak aspek. Nah, tapi setidaknya kalau kita sudah mampu mengidentifikasi, maka apa yang akan kita lakukan itu sudah bisa kita rencanakan. Nah, oleh karena itulah maka nanti dalam prosesnya metode evaluasi dengan BSC ini mencoba memberikan beberapa macam evaluasi ya
evaluasi terkait dengan masing-masing perspektif gitu. Misalkan yang pertama ini, dapatkah organisasi itu secara berkelanjutan melakukan penilaian atau melakukan perbaikan ya, terhadap teknologi yang bisa menciptakan sebuah nilai lebih. Kemudian apakah yang dilakukan organisasi itu supaya bisa membuat keluaran ya, hasil dari produksinya itu menjadi lebih baik. Ya. Bagaimana pelanggan itu, nah kalau sebagai pelanggan ya bisa memposisikan apa yang kita buat itu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Ekspektasinya apa sih mereka itu? Ketika mengkonsumsi produk seperti milik kita, pengen apa dia? Ya kita usahakan untuk mencapai sesuatu yang terus secara keuangan bagaimana? Apakah secara jumlah yang dilebihkan atau secara pengalokasian yang tepat guna? Nah, ini semua harus kita evaluasi. Ya, dan kita hanya bisa mengevaluasi kalau kita sudah mencoba masuk ke dalam. Ya, ini ya. Menurut Kaplan, dalam sebuah kerangka penerjemahan strategi dalam 4 perspektif itu dengan mekanisme seperti ini. Ya. Nih, kalau finansial tadi ya, objektif, mission, target, inisiatif, tadi kita sudah bahas. To success financially, how should we appear to our shareholders? Ya, untuk suatu keberhasilan keuangan itu apa yang bisa disampaikan ke shareholders? Internal business process, ya sama. Ya, indikatornya sama. Ya, tapi dalam sebuah kerangka pemahaman to satisfy our shareholders and customers, what business process must we actuate? Ya. What business process? Jadi proses bisnis yang mana yang harus kita catat? Ya, dan kita perhitungkan. Learning and grow. Indikatornya sama. Ya. To achieve our vision, how will we sustain our ability to change and improve? Ya. Ya, untuk bisa memberikan sebuah keberhasilan itu akan dilihat dari how will we sustain. Bagaimana kita mampu untuk bertahan, memberikan sebuah ability to change, ya. Kemampuan untuk mengubah dan improve, ya, menyesuaikan. Tidak ada sesuatu yang bisa bertahan itu kalau hanya melakukan apa yang mereka mampu lakukan saja. Ya. Aku iso ngene ya. Nah, wes ngalamat itu. Bentar lagi akan jatuh. Karena apa? Hukum alam itu mengajarkan ke kita bahwa untuk bisa bertahan, maka kita harus bisa change and improve. Ya. Berubah dan menyesuaikan diri. Coba kalian pikir, misal di waktu pandemi yang terjadi hampir 2 tahun ini, kita nggak bisa berubah mekanisme belajar mengajarnya. Pokoknya pengen belajar karo aku, ya teko, tak warai langsung. Kira-kira kalian pilih mana? Pilih keluar saja dari kampus itu, nggak usah kuliah, ya, karena disuruh berkerumun, ya, atau ya yang lain, nah, gitu kan. Ya. Itu berarti kan menuntut kemampuan suatu universitas untuk change and improve. Dan itu butuh cost yang besar ya untuk bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Berarti akan ditinggal oleh customer. Kenapa? Dia nggak bisa grow. Karena apa? Dari sisi customer, to achieve our vision, how should we appear to our customer?
Untuk bisa menyukseskan apa yang kita inginkan itu adalah bagaimana caranya kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi customer. Ya kalau dianggap tidak bermanfaat, ya nggak akan dia datang. Gitu. Nah, ini adalah vision strategi yang harus kita pahami. Ya, penjelasannya itu ya nanti ya. Nah, kemudian bagaimana tahapan dalam implementasi BES? Ya, ada ini ya, secara umum ini ya, mulai dari identifikasi visi dan misi, menetapkan tujuan, melihat peta strateginya, menghitung bobot dari skor, melihat sasaran strategi, melihat indikator kinerja utama atau IKU-nya, kemudian mengevaluasi program kerja, rencana kerja tahunan, atau rencana kerja yang ya sesuai dengan kebiasaan yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut, melihat targetnya, membandingkan dengan realisasinya, menentukan skor, nah begitu kan. Nah di skor inilah nanti yang akan kita lihat rekomendasinya. Ya. Itu prosesnya. Nanti contohnya ya, nanti bisa dibaca di situ. Nah, contohnya seperti ini kalau untuk form. Misalkan kita klarifikasi visi aplikasi BSD, ya, uji visinya misalkan. Ya, ini contoh kampus kita sendiri aja ya. Apakah visi tersebut memberikan organisasi keyakinan yang dibutuhkan? Apakah visi tersebut memberikan organisasi tantangan yang dibutuhkan? Kita survei itu nanti ya. Ke beberapa sampel responden. Ya. Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah rekomendasi. Tahap 1. Tahap 1A untuk klarifikasi visi, masih di visi dan misi ya. Nah, contohnya ini ya, bisa dibaca ya. Nah, nanti kita bisa buat rekomendasi dari jawaban ini. Ya. Kemudian tahap 2, terkait dengan tujuan. Orientasinya adalah untuk melihat beberapa hal terkait dengan tujuan. Ya. Karena tujuan itu adalah hasil yang ingin dicapai. Berarti itu masih ada relevansi dengan misi tadi. Ya. Nah, 4 perspektif yang ada di BSD itu nanti akan dipakai sebagai sebuah dasar untuk menentukan apakah itu sudah sesuai tujuan atau belum. Ya. Oke. Nah, tujuan dari organisasi itu harus terlihat di situ dan diketahui oleh semua pihak yang ada di dalam organisasi itu. Misalkan kita di tempat kita to be listening, ya, untuk mencerahkan gitu. Ya, kan Muhammadiyah slogannya seperti itu. Jadi mencerahkan, sesuatunya itu bisa mencerahkan. Ya. Nah di sini yang menjadi orientasi. Kemudian peta strateginya. Di mana peta strategi itu merupakan sebuah gambaran yang bisa memberikan hubungan sebab akibat, ya, hubungan kausalitas antar tujuan sebagai suatu kesatuan. Ya. Kalau begini, maka begitu. Nah, itu kausalitas. Nah, strateginya itu sudah mengarah ke hubungan kausalitas itu atau belum? Kalau sudah, itu berarti kan setiap kali ada suatu perubahan, itu segera direspon dengan menyesuaikan suatu tindakan. Nah, kemudian nanti itu akan menjadi sebuah roadmap, ya, supaya apa? Supaya dari waktu ke waktu itu terpantau pertumbuhannya. Karena kan nggak mungkin strategi itu kok gitu-gitu aja, itu namanya juga strategi. Itu kan. Isone ngono. Misalkan seperti ini. Peta strateginya itu harus kita tempatkan di masing-masing perspektif. Perspektif pelanggan, ya, punya peta strategi apa, dan seterusnya, keuangan, dan seterusnya. Nah, itu gambarannya ya. Nah, dan ini harus saling berhubungan. Tidak boleh masing-masing itu punya strategi sendiri-sendiri tanpa berpikir ya, yang lain gitu ya. Perspektif pelanggan tak karpe dhewe. Wah, golek pelanggan tak sire dhewe, ora mikir kemampuan keuangannya gimana. Ya, jangan. Ya, tetap harus dipikirkan. Nah, keuangan juga begitu.
ya bisa kemudian menggunakan uang sakarpe dhewe, ya, tanpa dipikirkan orientasi dari penggunaan uang itu. Ya, digunakan sakarpe dhewe terus nggak bernilai tambah kan, ya itu ya disebut pemborosan tadi kan. Sehingga tidak mendukung ke arah pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi orientasinya ke sana harusnya. Nah ini ya, di perspektif keuangan menjadi sebuah fokus. Ya, karena sasarannya itu ada 3 tahap, yaitu yang strategi yang lainnya tadi, growth, steady, dan harvest. Yaitu bagaimana bisa tumbuh, atau kalau memang tidak memungkinkan ya tetap bisa bertahan, dan syukur kalau nanti bisa menghasilkan atau harvest, ya, panen. Ya. Nah, kemudian tadi kalau di perspektif pelanggan yang dikelompokkan jadi 2 kelompok tadi, maka masing-masing kelompok itu bisa dipecah lagi menjadi beberapa indikator. Di kelompok inti misalkan ya pangsa pasarnya itu kemana? Cek, sesuai enggak? Jangan-jangan ngawur itu nanti pangsa pasarnya. Kayak Ungu Ponorogo. Jelas pangsa pasarnya ya Arisdeka, Sudirman, Madiun atau Jawa Timur bagian barat lah. Sedikit ada ke Jawa Tengah bagian timur. Nah, nggak mungkin kita itu kemudian mentargetkan sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta misalnya, yang sudah ya mendunia. Ya belum saatnya. Ya bagus di target itu tinggi, tetapi kan ya harus relevan dengan capaian yang sementara ini kita miliki. Ya. Jadi kalau terlalu tinggi itu ya tadi pungguk merindukan, tapi merindukan itu mau nyentuh gitu loh. Ya, wis pungguk wong endek arep nyentuh bulan rindu tok. Nah, kan secara kemampuan tidak ada itu. Nah, kecuali kalau si pungguk itu sudah menjadi seorang astronot, ya monggo. Nah, itu loh yang disebut dengan nama realitas. Kemudian di kelompok penunjang juga begitu. Ya, itu perspektif pelanggan. Kemudian perspektif bisnis internal. Ya, identifikasi proses internal yang penting. Di mana organisasi atau unit kerja diharuskan melakukan dengan baik. Tentunya di situ harus ada 3 tahapan, yaitu tahap inovasinya, proses operasinya, dan bagaimana kita merealisasikan aktivitas itu secara real, secara nyata. Nah, masing-masing itu nanti dilihat dulu ya, aktivitas itu ada enggak. Ya, makanya nanti dibuat skor. Pembelajaran dan pertumbuhan juga begitu. Ya. Oke. Nah, keterkaitannya bagaimana sekarang? Nah, ini kita membangun sebuah peta strategi dari perspektif. Misal kita mulai dari finansial dulu, dari keuangannya. Menyediakan anggaran secara rutin, ya, misalkan begitu. Jadi kita siap nih anggarannya. Nah, itu terkaitannya dengan learning and grow bagaimana? Ya, learning and grow-nya kalau sudah ada anggaran, ya bisa optimal. Ya, optimalisasi teknologi informasi misalnya. Kemudian bisa melakukan beberapa program yang sifatnya penguatan kelembagaan karena memang sudah dianggarkan. Nah, apa? Misalkan kompetensi dari pengajarnya, ya, bagaimana bisa kompeten, apa indikator kompeten. Nah, kemudian untuk memperbaiki proses internalnya bagaimana? Ya, misalkan kita menerapkan standar kurikulum, maka kurikulumnya akan kita perbaiki terus. Ya, supaya apa? Bisa mengikuti perubahan dan kebutuhan dari tuntutan pasar. Kemudian itu nanti diterapkan dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, ujungnya apa? Ujungnya kita coba lakukan tracer. Ya. Ketika kita tracer, apakah alumni itu benar-benar bekerja dengan menggunakan ilmu yang diperoleh dari perguruan tingginya. Dan ketika memang sudah menggunakan itu, seberapa tinggi tingkat kepuasan mereka. Ya, mengukurnya itu ketika sudah lulus ya, jangan ketika wisuda. Kalau wisuda itu ya seneng-senengnya ya puas. Tapi kan puasnya itu puas karena baru selesai skripsi kan gitu ya, bukan kok baru selesai sekolah atau sudah mendapatkan ilmunya, belum karuan. Ya, masa penderitaan skripsi. Istilah di film kan skripsik gitu ya. Ya, skripsi yang menyebabkan sakit di semua bagian. Nah, kemudian itu semua diberi skor, ya, dibuat bobot. Ya, ini
sudah sampai di sini 20, di sini dan seterusnya. Ya. Oke, totalnya ada 100. Ini kan persentase ya. Nah, apakah ini harus segini? Sebenarnya enggak. Ya, tergantung dari tingkat kesulitan dan tingkat kepentingan dari masing-masing. Gimana yang skornya tinggi, itu adalah kepentingannya paling optimal. Misalkan keuangan. Keuangannya penting banget, karena equity kan durasinya punya apa. Nah, makanya dikasih skor tinggi, 20. Yang lain dikasih skor 10, 10, 10. Proses internal, ya penting, tapi nggak sepenting keuangan. Nah, maka 15. Pelanggan lebih penting lagi, karena mereka sumber dari segalanya, gitu kan. Ya, maka skornya juga tinggi, 20. Nah, seperti itu. Ya, monggo nanti kalau diubah-ubah juga boleh. Ini keuangan itu penting banget, itu skornya 30. Nah, silakan. Ya nggak apa-apa. Yang penting skor itulah nanti yang dipakai untuk penghitungan bobot. Ya jangan sampai sudah kadung di skor seperti itu terus menghitung bobotnya geser gitu. Nah, nanti bleru. Nah, ini ya itu bobotnya ya. Tidak ada standar baku. Kata kuncinya itu. Sehingga penentuannya ya ini, tingkat kesulitan untuk mencapai target, ya semakin sulit maka bobotnya semakin tinggi. Kemudian derajat kepentingan sasaran strategiknya terhadap masa depan organisasi. Jadi semakin unit kerjanya itu semakin penting, semakin strategik, maka bobotnya semakin tinggi dan seterusnya. Perspektif dalam bobot, dalam persentase juga begitu. Itu bisa dibaca nanti. Nah ini ya contoh bobot tadi. Nah kemudian tahap yang kelima adalah mencapai strategi objektif, sasaran strategi. Apa itu? Sasaran strategi itu adalah fokus terhadap tujuan organisasi dalam 4 perspektif. Jadi kelompok 4 perspektif tadi kan pasti akan menghasilkan satu tujuan organisasi. Ya. Nah, maka itu yang menjadi sasaran strategis. Ya. Misalkan perspektif keuangan, fokusnya pada efisiensi, efektivitas, produktivitas. Kemudian pelanggan itu mungkin kepuasan. Ya. Bisnis internal itu fokusnya pada proses inovasi, proses operasional, pelayanan ke masyarakatnya. Kemudian pembelajaran dan pertumbuhan itu mungkin fokus pada produktivitas, kompetensi pegawai, kompetensi organisasi. Nah, itu harus kita tetapkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sehingga nanti kita tambah satu kolom lagi di sini, ya, untuk mencatat tentang sasaran strateginya. Ini tadi kan perspektif sudah, peta strateginya sudah, perspektif bobotnya juga sudah. Nah, kemudian kita lihat sasaran strateginya. Penyediaan anggaran secara rutin, tadi bobotnya 20. Apa sasaran strateginya? Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan. Nah, learning and grow. Ya, masing-masing ada 3, tadi 10, 10, 10. Misalkan, untuk penguatan kelembagaan apa? Terwujudnya lembaga pendidikan yang profesional. Ya, misalkan begitu. Optimalisasi TI-nya apa? Tersedianya akses teknologi informasi, jaringan. Misalkan untuk kompetensi pengajarnya gimana? Meningkatkan kualitas dari pengajar. Gimana supaya pengajar itu berkualitas? Nah, nanti kan ada banyak aturan-aturan yang bisa kita ikuti. Dan seterusnya ya, proses internal juga begitu. Nah, ini tahap 5. Sekarang tahap ke-6, untuk melihat tolak ukur dari kinerjanya. Kalau bicara kinerja, berarti kita melihatnya dari indikator kinerja utama atau IKU. Ya, di situ. Di mana masing-masing tadi beda. Indikator dari tiap sasaran strategis terdiri dari indikator hasil, outcome-nya, dan indikator pendorong. Atau yang bisa memicu. Ya. Memicu atau menstimulasi tumbuhnya kinerja. Apa sih sing saja nih bisa menstimulasi kinerja itu? Dikai apa wong kuwi? Apakah uang? Ya dilihat. Jadi ya nggak bisa kita menetapkan sesuatu tanpa kita melihat di budaya organisasinya itu. Atau penghargaan, ya.
atau jabatan misalkan terjadi rolling jabatan gitu. Apa penghargaan yang menambah harga diri apa. Nah, ya kita lihat di budaya organisasinya itu menginginkan apa. Nah, kemudian ukuran dari perspektif keuangan tentang growth, stand, dan harvest-nya. Sehingga nanti kita akan mencoba memahami bagaimana ngukurnya. Pelanggan juga begitu, kepuasan. Bisnis internal juga inovasinya tadi. Pembelajaran dan pertumbuhan juga masalah produktivitas dan kompetensi. Nah, sehingga kalau kita tambah satu kolom lagi di sini, nah seperti ini misalnya. Di aspek finansial, maka indikator kinerja utamanya adalah prosentase, maksudnya yaitu ya. Prosentase penyerapan anggaran. Wis dianggarne kuwi terserap apa ora? Lek terserap itu terserapnya gimana? Karakter keterserapannya. Apa di awal itu geratak dintek terus bare ora kerja? Apa di awal itu santai-santai terus lek ngentekno nang mburi, ya. Apa memang terprogram sesuai dengan periodisasi waktu? Nah, kan enggak sama kan? Itu harus dilihat. Nah, misalkan seperti itu. Untuk penguatan kelembagaan tadi juga begitu. Kita lihat indikatornya yaitu tingkat keyakinan masyarakat atas profesionalisme. Kita sebar kuesioner misalkan ke beberapa responden di masyarakat itu. Mereka memberikan informasi terkait ini itu seperti apa? Keyakinan masyarakat, kelengkapan informasinya, jumlah sertifikasi dosennya misalkan. Ya. Dan seterusnya ya, nanti bisa sehingga nanti ujung-ujungnya kita lihat tingkat kelulusannya, seberapa persen yang lulus tepat waktu, berapa persen yang mundur tetapi masih bisa bertoleransi, dan berapa persen yang DO. Nah, jadi semakin banyak yang DO ya semakin buruk sebenarnya ya. Karena apa? Ya kan banyak masalah yang menyebabkan terjadinya drop out itu. Kemudian strategi inisiatifnya gimana? Ya, kita lihat dari program kerja, ya. Karena nanti semuanya RTL-nya ada di situ. Bagaimana renopnya, bagaimana inisiatif-inisiatif dalam manajemen strategiknya, bagaimana format dari suatu aktivitas yang akan dijalankannya dalam sebuah renstra misalnya. Nah, itu RTL. Sehingga nanti kalau kita bangun RTL, ya seperti ini. Nah, oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya tidak perlu membacain karena sudah saya buat seperti itu. Kemudian target, ya, target itu merupakan sebuah capaian yang diharapkan dan akan lebih mudah kalau bisa diukur secara kuantitatif. Ya. Jadi ada 3 model nanti untuk menetapkan. Yang pertama adalah model based, historical, atau negosiatif. Ya. Yang pertama. Yang kedua itu berdasarkan kondisi internal. Yang ketiga adalah fleksibel. Ini ya. Fleksibel itu rakyat sakar PDW. Fleksibel itu target tetap besarannya tidak berubah dalam jangka waktu tertentu, tetapi untuk sesuatu yang memang harus menyesuaikan dari perubahan kondisi, ya disesuaikan berdasarkan dari kepentingannya. Sehingga nanti ada 8 kriteria target SMART. 8 ya. Berapa ini? 5 ya. Ada 5 kategori target SMART. Ya, SMART itu bisa diperpanjang ya. SMART. S-nya strength ya. Yaitu bisa menantang sesuatu yang memang harus kita hadapi. Yang M-nya measurable ya, dapat diukur ya ketercapaiannya. Kemudian agree, ya, hanya agree, ya, disepakati oleh semua pihak yang ada di proses itu. Dan R ini yang harus benar-benar terjadi, yaitu realistis, ya. Jangan sampai diawang-awang. Ya. Dan yang terakhir T, time bound, ya, timeline, berbatas waktu. Jadi iso sih, tapi mbuh isone kapan? Nggak bisa begitu. Iso kok mbuh isone kapan? Terus sampai ini kapan? Ya mbuh sampai.
Pada kalau ditanya, Mbak, kamu lulus kapan? Ya, jawabannya masih dicari secara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu kan bukan jawaban itu ya. Itu sebenarnya kan naskah proklamasi. Jadi harus jelas gitu ya. 2 semester lagi saya lulus. Ya, kenapa? Ya, sekarang semester 6. Bentar lagi 7 dan 8. Yang namanya 1 itu ya sampai semester 8. Tidak ada S1 kok lebih dari semester 8. Nah, kalau sudah lebih dari semester 8 itu biasanya punya semester atas. Semester atas gitu. Tingkat atas. Nggak wani ngomong. Semester 9, semester 10, semester 11. Apa yang S1 semester 11? S1 ya kok sampai 8 semester. Oke, itu ya. Makanya ini harus menjadi sebuah tolak ukur. Sehingga nanti kita bisa membentuk sebuah persentase untuk pengukurannya. Misal, oh anggaran sudah tersedia nih. Oh, berarti targetnya 100% bisa tercapai. Ya. Kemudian kalau ini tadi karena pakai kuesioner, maka targetnya pakai skala Likert. Ya. 4 atau 5, ya. Kemudian ini persentase, ya oke. Realisasinya sekarang kita bandingkan. Nah, begitu ya. Karena ini harus bareng. Jangan target tok, nggak ada realisasi. Ya, nanti nggak bisa diukur. Karena target itu baru bisa diukur kalau disandingkan dengan realisasi. Dan yang terakhir itu untuk penentuan skor. Ya, oke. Sekarang kita hitung skornya. Kalau 10 itu. Ini rumusnya. R, realisasi, dibagi dengan T, target, dikalikan dengan bobot. Ya, B. Rumusnya itu. Ya, nanti akan terlihat di sini. Kemudian di total, ya, jumlah. Bobotnya total adalah 100. Ya, bobotnya ini, dari 4 perspektif ini bobotnya 100. Nah, sekarang kita menghasilkan bobot skor berapa? Oh, 93,5. Nah, ini. Skor total 93,5. Ya. Saya nggak punya indikatornya ya. Nah, nanti dicari ya. Nah, ini indikator sih. Apa namanya? Skor. Ya. Skor dengan kriterianya. Ya, misalkan 90 sampai dengan 100 itu masuk kriteria apa? 80 sampai 89. 70 sampai 79, misalkan begitu ya, nanti ada itu ya, nanti coba dicari. Nah, itu semua dipakai untuk menentukan skor. Misalkan ini skornya adalah 93,5. Ya, sehingga di situ artinya tercapai targetnya. Nah, kalau nilainya sudah seperti itu, berarti kan kinerja dari lembaga tersebut masuk kategori sangat sehat. Nah, inilah beberapa ketentuan yang bisa. Oh iya, sebentar. Sebelum mana? Nah, ini kita contohkan ya, contoh di sini. Moga-moga ada. Nah, ini loh maksud saya tadi. Saya ingat ada kok. Cuman warnanya aja yang belum dikasih warna sesuai dengan nama ya. Ini yang green ya merah, yellow ya merah, red ya merah. Nanti gantiin, tidak apa-apa. Jadi masuk kategori red itu kalau skornya itu ini 0 sampai 50. Nah, itu masuk kategori red. Artinya apa? Ya, perlu tindakan yang lebih itu ya untuk perbaikannya. Yellow itu antara 50 sampai 75 ya. Itu sedang ya. Jadi ya standar aja rata-rata. Jadi hanya style itu. Bisanya bertahan kalau kondisinya seperti itu. Nah, kalau antara 75 sampai 100 itu masuk green. Green itu artinya apa? Artinya dia bisa tumbuh dan berkembang. Jadi inilah hasil dari sebuah analisis. Ya, ini contohnya ada, nanti silakan dibaca sendiri ya. Nah,
hasil dari sebuah analisis balance scorecard, ya. Di mana ini nanti bisa dipakai untuk sebuah bahan analisis, ya, yang mana analisis ini bisa dilakukan secara real, ya, secara real. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Mau tanya, Pak? Iya, Mbak. Silakan, Mbak Alfi ya tadi. Kalau untuk metode balance scorecard itu, apakah ada kelemahan tertentu? Terus, apakah semua perusahaan itu bisa menerapkan balance scorecard? Seperti, apakah ada syarat tertentu jika perusahaan ingin menggunakan metode balance scorecard gitu loh, Pak? Oke, kalau bicara kelemahan, tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini tanpa kelemahan. Semua ada. Ya. Kemarin ketika kita bahas metode EBC misalnya, kita bahas metode EBM, misalnya, atau metode-metode yang lain yang telah kita bicarakan sebelumnya. Itu semua jelas. Hanya sebuah metode yang dirancang oleh manusia yang memiliki tujuan dan fungsi itu munculnya itu berdasarkan inisiatif dari pihak yang mempublikasikannya, gitu ya. Kayak BSD ini yang publikasinya kan Kaplan dan Norton, itu pun kan sudah tahun 80-an itu kan. Ya. Tentunya seiring dengan pertumbuhan organisasi itu pasti ada beberapa hal yang tidak support. Ya, banyak sekali hal-hal yang tidak support. Nah, salah satu kelemahan mendasar, kelemahannya bukan teknis sebenarnya Pak Alfi, tapi kelemahannya itu dari cara menerjemahkan metode itu ke dalam data yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Ketika menerjemahkan, itu kadang terjadi beda penafsiran. Ya, beda penafsiran. Ya, nggak tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penafsiran itu yang telah terjadi. Nah, beda penafsiran inilah yang kemudian akan membawa mekanisme dari analisis itu mengarah kepada sesuatu yang ya mungkin tidak sesuai dengan tujuan awal atas keberadaan analisis itu. Contoh kita bicara BSC. Ketika BSC itu tujuan awalnya adalah untuk menilai kinerja, tetapi karena penafsiran dari penggunaan BSC itu tidak sesuai dengan orientasi penggunaan BSC, maka bisa saja geser bukan hasil kinerja yang diperoleh dari penilaian BSC, tetapi hanya berupa laporan. Hanya sekedar memotret kondisi yang terjadi di 4 perspektif itu. Itu yang bisa terjadi. Atau dalam penetapan skor tadi. Skor itu kan memang belum ada suatu ketentuan baku yang mengatur skor, misalkan peraturan menteri apa, begitu kan tidak ada. Ya. Tetapi skornya itu hanya skor berdasarkan dari formalitas teoritis. Sehingga bisa jadi skor itu digeser-geser. Kayak tadi kan disebutkan bahwa tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai penentuan skor. Ya kan? Skornya itu bisa digeser-geser. Nah, geser skornya itu tadi loh. Misal di aspek keuangan, gitu. Misal yang harusnya itu memberikan skor yang tinggi karena merupakan sebuah proses yang paling utama ada supaya proses yang lain bisa bergerak. Ternyata dikasih skor yang rendah. Sehingga mengatakan bahwa proses bisnis internal itu skornya lebih tinggi daripada finansial aspek. Nah, ingat, ketika penetapan skor atau bobot tadi kan dipakai untuk penghitung skor akhir. Ya kan, tadi masih ingat toh, barusan saya cerita tadi. Itu dipakai untuk menghitung skor akhir. Nah, artinya skor akhirnya itu rendah. Kebetulan di keuangannya itu katakanlah menyiapkan anggaran dananya itu besar, tetapi tidak terserap
sehingga proses bisnisnya itu lemah. Lah gode keuangan itu dikasih bobot yang rendah. Gode bisnis internal dikasih bobot yang tinggi. Di posisi bobot yang tinggi ternyata kinerjanya lemah. Di bobot yang rendah kinerjanya itu tinggi. Nah, kebalik situasinya. Sehingga skornya kan akhirnya secara akumulatif menjadi rendah. Mungkin masuk kategori yellow. Ya. Padahal kenyataannya sebenarnya yang menyebabkan yellow itu bukan dari aspek keuangan, tetapi karena keterserapan dari anggaran yang rendah. Sehingga banyak yang tidak bekerja sesuai dengan program kerja yang dibuat. Nah, ini merupakan sebuah kelemahan. Jadi kelemahannya itu bukan karena kelemahan BSD-nya, bukan karena metodenya. Menurut saya, metode apapun secara teoritis itu bagus. Tetapi menjadi tidak bagus ketika cara mengimplementasikan ke dalam organisasi itu didasari oleh sebuah kepentingan atau penafsiran yang berbeda. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu dipersiapkan kalau begitu? Sebenarnya nggak ada yang perlu dipersiapkan. Ya hanya orang yang memang menguasai cara untuk menghitung itu. Tetapi yang lebih utama untuk dipersiapkan adalah ini apa namanya tujuan akhir. Tujuan akhir dari melakukan aktivitas kinerja, penilaian kinerja itu. Mau apa melakukan penilaian kinerja ini? Nah, itu dulu yang perlu dipersiapkan. Tujuan akhirnya mau apa? Kalau sekedar hanya untuk memotret, ya sudah. Ya hanya jadi laporan. Tetapi kemudian kalau ada rencana tindak lanjut dari hasil dari kinerja, misalkan akan berimbas kepada reward, akan berimbas kepada pelatihan, misalkan, akan berimbas kepada satisfaction-nya customer yang lebih. Misalkan. Nah, itu lain lagi nanti ceritanya. Sehingga segalanya kembali ke tujuan akhir dari implementasi penerapan metode tersebut. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Dan secara prinsip, semua organisasi selama menjalankan tupoksi masing-masing itu bisa diukur dengan menggunakan metode ini. Apapun organisasinya. Sehingga misal kalian skripsi, judulnya analisis metode balance scorecard pada sekolah dasar negeri apa, gitu. Boleh. Ya, boleh. Walaupun objeknya cuma sekolah dasar. Karena yang kita lihat objek, kalau hal seperti tapi metodenya. Beda dengan misalkan judulnya begini, analisis penggunaan dana BOS pada sekolah dasar negeri. Kalau seperti itu ya jangan gitu ya. Karena apa? Ya karena itu terlalu simpel. Ya, terlalu simpel dan relevansinya juga tidak terlalu ada. Nah, karena analisis penggunaan dana BOS itu paling cuma cash outflow dan cash inflow gitu aja. Hanya melihat aliran kas. Ya kalau cuma aliran kas ya ngapain diteliti kan gitu kan. Nah, sebenarnya jangan ya. Walaupun yang kemarin ada beberapa mahasiswa yang mencoba meneliti seperti itu ya. Ya sudahlah karena kemampuannya memang seperti itu. Tapi kalau bisa usahakan untuk lebih. Ya. Nah, mungkin seperti itu Mbak Alfi. Ya. Gih, monggo kalau ada yang lain. Assalamualaikum. Ingin bertanya Mbak. mengenai contoh ya, misal bisnis MLM seperti multi level marketing itu masih bisa menggunakan metode BSC ini dalam mengukur kinerja. Kan kalau di MLM itu kan dari member ke member ya Pak. Nah mungkin kalau di bisnis MLM itu bisa menggunakan metode ini nggak? Untuk mengontrol, untuk mengendalikannya seperti itu.
Terima kasih. Oke, jadi gini Mbak, tadi di awal disampaikan bahwa balance scorecard itu bisa dipakai di sebuah organisasi ya. Kata kuncinya ini, organisasi yang valid, ya, organisasi yang jelas. Nah sekarang MLM itu agak sulit kalau menurut saya itu untuk disebut sebagai sebuah organisasi. Karena struktur dari MLM yang seperti pohon faktor itu tidak terdeteksi kalau nanti kita harus memecahnya menjadi 4 perspektif tadi. Satu, misalkan ketika kita ambil dalam perspektif finansial proses, misalkan. Indikator yang tadi dipakai untuk finansial itu kan salah satunya adalah anggaran. Padahal di MLM itu kan ya tadi organisasi yang berkembang beranak pinak dalam bentuk pohon faktor. Sehingga ketika kita bicara anggaran untuk mensupport kinerja, maka kita sulit untuk menetapkan terus anggaran MLM itu yang mana. Sulit untuk menentukannya itu. Kecuali kalau yang kita lihat itu bukan proses MLM-nya, bukan multi level marketingnya, tetapi induk dari MLM itu. Karena semua MLM kan pasti punya induk. Nah, induknya itu pasti punya struktur. Mulai dari ketuanya, wakil ketuanya, mungkin bendahara, sekretaris, atau mungkin beberapa divisi-divisinya. Nah, itu baru bisa. Karena salah satu syarat, ya tadi yang termasuk ditanyakan Mbak Alfi tadi ya, selain tujuan akhir ya, untuk bisa diterapkan sebuah metode balance scorecard, itu jika dalam organisasi itu memiliki struktur yang baku, ya struktur yang jelas. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kalau misalkan mau melihatnya di MLM, kita harus memastikan dulu di dalam MLM itu mempunyai sebuah struktur yang bukan struktur pohon faktor dari anak beranaknya cabang loh, bukan struktur itu, tetapi struktur organisasi yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, seksi dan seterusnya itu. Nah, karena di dalam kinerja itu kan ada yang namanya aktivitas yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan dari masing-masing fungsi. Karena yang diukur kinerja itu berangkat dari aktivitas tersebut, mengukur kinerja ini. Nah, kalau itu nanti semuanya itu adalah anggota, ya kan anggota dong. Misalkan nama apa ya? Young Living lah misalkan yang sekarang lagi tren itu ya. Young Living misalnya. Satu orang kemudian bisa membawa katakanlah ada 10 orang di bawahnya. Nah, 10 orang itu masing-masing orang membawa lagi 5, 7, 6, 10 juga. Yang tadi juga pecah lagi. Nah, itu kan tidak jelas siapa ketuanya. Kan di atasnya yang atas itu masih ada atasnya lagi. Kalau kita mau lihat bahwa yang di atas itu adalah ketua. Dan sekarang yang paling atas siapa? Nah ini kan sulit. Lagian juga yang paling atas itu tidak disebut sebagai ketua. Terus di situ juga tidak ada mana bendahara, mana sekretaris, nggak jelas. Memang nggak ada, bukan nggak jelas. Memang nggak ada. Karena memang di posisi MLM yang dikejar adalah pertumbuhan dari anggota. Nah sehingga hanya satu aspek mungkin yang baru bisa kita lihat, yaitu pertumbuhan dan pembelajarannya. Karena proses bisnis internalnya juga tidak terlalu fokus ya, fokusnya malah eksternal gitu kan. Nah, oleh karena itu kesimpulannya untuk proses bisnis MLM itu yang bisa digunakan untuk dilihat dengan balance scorecard adalah organisasi induknya. Ya, organisasi induknya. Tetapi ketika sudah beranak pinak dalam cabang-cabangnya itu tidak bisa. Ya, mungkin pakai metode yang lain ya untuk melihat itu. Ya,
Kira-kira begitu, Mbak Nuril. Ya. Oke, ada yang lain mungkin. Oke, kayaknya sudah tidak ada yang unmute speakernya. Jangan lupa untuk absen ya. Nggak ada yang protes, kemungkinan Simtiknya bisa, karena beberapa hari terakhir ini servernya Simtik Unmu sedang ada maintenance ya. Jadi kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Mohon dimaklumi nanti kalau memang pas nggak bisa. Ya. Waktunya maintenance rutin. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Next week kita masih ketemu lagi untuk pertemuan kita yang ke-12. Ya kalau memang nanti masih ada waktu ya bisa kita tambah dengan materi atau kita pakai untuk evaluasi. Oke, kita selesaikan aja pertemuan kita sampai minggu depan dulu. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.